Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أيها الإخوة, Alhamdulillah, di kesempatan pekan sebelumnya kita telah mempelajari bersama tentang kaidah yang pertama dari qawaid wa usul fi manhaj at-talaqi wal istidlal. Kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Kita juga telah mempelajari masdarul akidah huwa kitabullah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diambil dari masdar yang pertama adalah Al-Quran, kitabullah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah menjadi salah satu sumber akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena as-sunnah ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedudukan yang spesial. As-sunnah selain Al-Quran juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sifati di dalam Al-Quran ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak berucap, tidak berkata-kata sesuai dengan hawa nafsu beliau, tetapi apa yang beliau ucapkan illa wahyun yuha, kecuali wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadanya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Ketika kalian berselisih, terjadi perselisihan di antara kalian, di antara kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah maknanya kembalikan kepada Al-Quran. Solusi yang kedua, ketika terjadi perpecahan, war Rasul, kembalikan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-raddu ila Rasul bimakna ar-raddu ila sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Dikembalikan kepada Rasulullah maknanya adalah dikembalikan kepada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr. Az-zikr di antara tafsirannya adalah Al-Quran
dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, wa inna lahu lahafidhun, dan kami akan menjaga az-zikr tersebut, menjaga Al-Quran, menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa kesahihan sebuah hadis merupakan syarat yang mutlak. Dan yang dimaksud dengan sahih di sini adalah minimal derajatnya hasan. Hasan li ghairihi, li dzatihi ataupun li ghairihi. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita sedikit menyinggung tentang kriteria hadis yang sahih. Kriteria, ciri-ciri hadis yang bisa diterima. Hadis yang sahih didefinisikan oleh para ulama. Di antara definisi yang mencakup semua ciri-cirinya adalah huwa mattasala sanaduhu biriwayatil adlid dabit an mithlihi ila muntaha min ghairi syudzudzin wala illah. Di sini disebutkan kriteria, ciri-ciri hadis yang sahih. Yang pertama adalah mattasala sanaduhu. Apa artinya mattasala sanaduhu? Sanadnya sampai atau sanadnya bersambung. Sanad hadis tersebut bersambung. Apa yang dimaksud dengan sanad? Jalur periwayatan. Jalur periwayatan. Jadi jalur periwayatan hadis tersebut bersambung. Dari ar-rawi al-a'la sampai kepada ar-rawi al-adna. Siapa ar-rawi al-a'la? Ar-rawi al-a'la imma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau hadisnya adalah hadis qudsi, atau sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hadisnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh sahabatnya, kemudian diriwayatkan oleh generasi setelahnya, sampai kepada ar-rawi al-adna, periwayat yang paling bawah. Siapa yang dimaksud dengan periwayat yang paling bawah? Adalah periwayat yang membukukan hadis tersebut. Jadi kalau yang kita bicarakan tentang Sahih Al-Bukhari, maka siapa periwayat yang paling di bawah? Siapa? Al-Imam Al-Bukhari, Sahihul Bukhari. Maka periwayatnya yang paling di bawah adalah Al-Imam Al-Bukhari. Kenapa? Karena beliau merupakan periwayat terakhir yang membukukan hadis tersebut. Nah, jadi sanadnya muttasil, bersambung. Dari mana Imam Bukhari mendapatkan hadis tersebut? Dari gurunya. Gurunya mendapatkan dari gurunya lagi, dan seterusnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ittisalus sanad adalah syarat yang paling, atau di antara syarat yang paling penting untuk menetapkan sebuah hadis bisa diterima atau tidak bisa diterima. Maka di antara pembuktiannya adalah dilihat riwayat hidupnya para perawi. Dilihat kapan lahirnya,
dan kapan wafatnya. Kalau tidak nyambung antara wafatnya dengan periwayat berikutnya, maka terjadi inqita'us sanad, jalur periwayatannya terputus, hadisnya tidak bisa diterima. Apakah cukup dengan ittisalus sanad saja? Apakah cukup dengan jalur periwayatannya bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup hanya sekedar bersambung jalur periwayatannya saja. Tetapi perlu diperhatikan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Jadi dari Imam Bukhari, gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perlu diperiksa satu persatu. Perlu diperiksa satu persatu. Maka mattasala sanaduhu bin naqlil adlid dhabit, yang menukil atau para periwayat di jalur periwayatan hadis tersebut, syaratnya yang pertama adalah al-adl, harus adil. Apa makna adil di dalam masalah periwayatan hadis? Ulama mendefinisikan yang dimaksud dengan adil, para periwayatnya harus adil, adalah al-muslimul baligul aqil as-salimu min asbabil fisqi wa khawarimul muru'ati. Ada syarat-syaratnya supaya seorang periwayat itu dinilai sebagai periwayat yang adil, dan syarat ini harus berkumpul pada periwayat tersebut. Yang pertama al-muslim, periwayatnya harus muslim. Tidak diterima dalam hadis ahad kalau periwayatnya yang meriwayatkan hadis tersebut adalah ghairu muslim atau kafir. Tidak diterima. Jadi harus muslim. Kemudian al-aqil, periwayatnya harus berakal. Periwayatnya harus berakal. Tidak diterima hadis kalau diriwayatkan oleh seorang muslim tapi tidak berakal. Naam. Jadi harus berakal. Apa lawannya berakal? Nuqsan al-aql, atau bisa sampai gila. Naam. Al-baligh, syaratnya yang ketiga, seorang dinilai sebagai orang yang adil di dalam meriwayatkan hadis harus baligh. La yuqbalu minas sibyan, tidak diterima dari anak kecil yang belum sampai baligh. Kemudian berikutnya as-salimu min asbabil fisqi, perawinya harus orang-orang yang bersih dari sifat kefasikan, bukan orang-orang fasik. Banyak orang-orang muslim tapi fasik. Artinya apa? Ada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak diterima orang-orang yang meriwayatkan hadis namun dia dikenal sebagai seorang pendusta. Tidak diterima hadisnya kalau dia dikenal sebagai seorang pendusta. Maka statusnya di dalam kitab periwayatan hadis atau rijalul hadis
statusnya adalah al-kadzdzab. Statusnya orang tersebut, periwayat tersebut al-kadzdzab. Banyak melakukan kedustaan. Atau wadda', banyak memalsukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia banyak melakukan kedustaan. Apalagi kalau dustanya atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih tidak diterima lagi. Di antara orang-orang yang selamat dari kefasikan adalah perawinya bukan dari seorang ahli bid'ah. Bukan dari seorang ahli bid'ah. Jadi kalau perawinya ahli bid'ah, tidak diterima hadisnya. Naam. Kemudian syaratnya seseorang dikatakan sebagai orang yang adil di dalam meriwayatkan hadis yang terakhir adalah wa khawarimil muru'ah. Wa khawarimi al-muru'ah. Dia tidak melakukan hal-hal yang merendahkan wibawanya, merendahkan harga dirinya. Ya. Jadi ini hal-hal yang mungkin sifatnya tidak sampai kepada perkara yang diharamkan, ya. Tapi dia membiasakan dirinya untuk melakukan hal-hal tersebut. Seseorang yang dikenal sebagai talibul ilmi, tapi membiasakan di dalam kesehariannya bermain game. Ini merendahkan muruahnya, merendahkan wibawanya seorang penuntut ilmu. Nah, jadi kalau di zamannya para salaf terdahulu, ketika masih diperhitungkan periwayatan hadis, ketika dia meriwayatkannya, orang yang seperti ini tidak diterima hadisnya. Siapa yang tidak pernah main game di sini? Hampir tidak ada. Ya. Yang ngangkat tangannya yang paling sering main game. Ya. Kalau antum hidup pada masa hadis itu diriwayatkan dan periwayatnya diperhatikan, hadis-hadis antum tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Jangankan perkara yang seperti tadi, ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memancing ikan. Memancing ikan. Orang yang memancing ikan di zaman tersebut tidak diterima hadisnya. Kenapa? Dia menipu ikan. Dia menipu ikan. Jadi status seorang periwayat hadis yang diterima hadisnya adalah betul datang dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh. Nah, jadi itu kriteria seorang yang adil di dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yang merupakan kriteria hadis tersebut bisa diterima adalah binaklil adli ad-dabit. Kalimat ad-dabit, orangnya harus dabit. Apa artinya dabit? Hafiz. Orangnya harus hafiz. Apa artinya hafiz?
hafal Al-Quran. Ini pemahaman kita hari ini. Yang dimaksud dengan hafid, ayyuhal ikhwah, setiap periwayat harus sempurna hafalannya, hafalan hadisnya harus sempurna hafalan hadisnya. Sudah tidak berbicara lagi tentang Al-Quran. Di zaman para salaf, tidak menghafalkan Al-Quran itu adalah aib. Jadi biasa di tengah-tengah mereka kalau seseorang itu menghafalkan Al-Quran. Tetapi ini berbicara tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama ada yang menyamakan Al-Hafidh dengan Al-Hakim. Apa definisinya? Man ahata ilman bi jami'ir riwayat atau bi jami'il ahadith hatta la yafutahu minha illa al-yasir atau illa al-qalil. Siapa yang mengetahui semua tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang tertinggal kecuali sedikit saja. Ini yang dimaksud dengan al-hafidh, ad-dabit. Dan dabit dibagi menjadi dua. Dabit atau hafidh dibagi menjadi dua, yang merupakan kriteria para periwayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disebut dengan dabtu sudur atau dabtu sadrin. Dabtu sadrin. Apa maksudnya? Hafalannya di ingatannya, di kepalanya. Ini yang paling kuat. Jadi betul-betul hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia hafalkan. Ada dabtu kitabah yang kedua. Hafalannya ditulis. Setiap dia mendengarkan hadis ditulis. Setiap dia mendengarkan hadis ditulis. Ditulis sebagaimana yang dia dengarkan. Jadi ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 3 kriteria hadis sahih. Ya. Yang dimana disebutkan oleh para ulama ada 5 kriterianya. Yang insyaallah 2 kriteria berikutnya kita akan jelaskan secara singkat pada pertemuan berikutnya. Jadi yang pertama tadi apa? Mattasala sanaduhu. Sanadnya bersambung. Dari awal periwayatan sampai akhir periwayatan. Dari ar-rawi al-a'la, apakah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabatnya, sampai kepada ar-rawi al-adna, sampai kepada periwayat yang membukukan hadis tersebut. Sanadnya bersambung. Bin naklil adlid dabit, dan yang menukil, meriwayatkan hadis tersebut harus bersifat adil dan harus bersifat dabit atau hafidh. Ini syarat berkenaan dengan jalur periwayatan hadis atau sanadnya hadis. Syarat berikutnya, insyaallah 2 syarat berikutnya berkenaan dengan matannya hadis, berkenaan dengan hadisnya. Harus ada syaratnya juga sehingga hadis tersebut bisa diterima. Mungkin ini ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jazakumullahu khairan atas segala perhatiannya. Hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.